Pada tahun 2039, bumi telah menjadi planet yang terlalu padat penduduknya. Manusia berada di ambang kepunahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa semua negara setiap tahun wajib mengurangi populasi penduduknya minimal 5%. Mengikuti arahan tersebut, Amerika Serikat menerapkan aturan yang disebut the thinning atau penyaringan, di mana para siswa harus mengikuti ujian standar setiap tahun. Dalam ujian tersebut, siapapun yang gagal akan dieksekusi dengan disuntik mati menggunakan obat khusus. Film ini pun dimulai dengan menampilkan Laina Michaels yang sedang memberikan bimbingan kepada seorang siswa SMA bernama Simon. Simon tampak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soalnya, sehingga ia meminta bantuan kepada Laina. Laina mengeluarkan sebuah kotak lensa dan memberikannya kepadanya. Begitu Simon mengenakan lensa tersebut, ia mampu menyelesaikan semua soal-soal matematikanya. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan Edward Blake Redding, anak gubernur Texas Dean Redding. Ia menyelinap keluar dari rumahnya di malam hari dan bertemu dengan pacarnya Ellie Harper di mobilnya. Blake mulai berbicara tentang ujian yang akan mereka hadapi keesokan harinya. Ellie sangat gugup menghadapinya, tetapi Blake meyakinkannya bahwa ia akan lulus. Tak lama kemudian, pengawal ayah Blake menemukan mereka dan membawa Blake pulang. Dean kecewa pada Blake karena menyelinap keluar di malam sebelum ujian penting seperti itu. Ia mengatakan bahwa Ellie adalah gangguan bagi Blake. Akhirnya, hari ujian pun tiba. Para siswa berbaris di luar sekolah. Mereka harus melewati pemeriksaan keamanan yang ketat sebelum masuk kelas. Blake meminta Laina untuk memberikannya salah satu lensa belajarnya, tetapi ternyata Laina kehabisan stok. Laina dan temannya Kellen Woods berdiri dalam antrian untuk masuk. Salah seorang siswa tampak memiliki contekan yang ia tulis di lengannya. Saat ia tertangkap, ia berusaha melarikan diri. Pengawal menangkapnya dan tak ada yang pernah berhasil kabur atau mencoba curang dalam ujian tersebut. Di dalam sekolah, Blake dan Ellie berpelukan untuk kali terakhir sebelum memasuki ruang ujian dan segera ujian pun dimulai. Mereka hanya memiliki waktu 2 jam untuk menyelesaikan soal ujian tersebut. Semua siswa lantas mulai menyelesaikan soal-soal melalui tablet mereka. Laina menyelesaikan semuanya tanpa masalah dan menjadi yang pertama selesai, sementara temannya Kellen tampak kesulitan. Setelah ujian selesai, hasilnya langsung diumumkan. Guru di kelas memanggil beberapa nama siswa yang gagal dalam ujian. Para siswa pun cemas berharap nama mereka tidak dipanggil. Mereka yang gagal lalu dijemput oleh pengawal. Mereka menangis, berontak, dan beberapa orang bahkan berusaha melarikan diri. Pengawal akan memukuli siswa yang berusaha melawan. Beruntung Laina, Kellen, dan Blake lulus. Namun, pada detik terakhir, pacar Blake, Ellie, dipanggil namanya, sehingga pengawal pun membawanya pergi. Blake segera menelepon ayahnya dan memintanya untuk membantu Ellie. Namun ayahnya tidak setuju dan mengatakan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang. Blake frustrasi, lalu ia pun berusaha menyelamatkan Ellie sendiri. Ia menyerang pengawal dan menyuruh Ellie melarikan diri, namun tidak berhasil. Tak ada yang pernah bisa lolos. Blake terus berusaha membantu Ellie, namun tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Setahun sudah berlalu, dan saat ini 24 jam sebelum ujian penyaringan dimulai. Ini adalah ujian penyaringan pertama adik kecil Laina, Corinne. Bel pintu berbunyi. Yang datang adalah guru Laina, Ibu Emma, yang telah merawat Laina dan Corinne seperti anaknya sendiri sejak kematian ibu mereka. Ia berusaha menenangkan Laina karena besok adalah ujian pertama Corinne. Laina khawatir tentang nasib adiknya, tetapi ia meyakinkan mereka bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara itu, Blake sedang merekam video di kamarnya. Ia mengatakan akan sengaja menjawab soal dengan salah-salah saat ujian nanti untuk memberi pelajaran pada ayahnya. Saat hari ujian tiba, Laina mengantar Corinne ke sekolahnya. Di dalam kelas, mereka diperlihatkan video animasi yang menunjukkan keadaan bumi saat ini, bahwa semua negara diwajibkan setiap tahun mengurangi jumlah populasi penduduknya sebesar 5%. Beberapa negara menerapkan aturan lain, seperti hanya boleh memiliki 1 anak. Sementara di negara lain, mereka mengeksekusi orang-orang lanjut usia. Di Amerika sendiri, pemerintah memutuskan hanya mempertahankan mereka yang cerdas dan mengeksekusi yang lainnya, termasuk anak-anak ini. Ujian anak-anak kemudian dimulai. Guru mereka sedih karena beberapa dari mereka akan dieksekusi. Untungnya, Corinne lulus ujian. Laina dan Kellen masuk ke sekolah untuk ujian mereka juga. Ujian dimulai dan selesai dengan cepat. Sementara itu, Gubernur Dean menemukan rekaman Blake dan marah. Ia menelepon pengawas ujian, Mason King, dan memerintahkannya untuk meluluskan Blake berapapun nilainya. Mason lalu mengganti nilai Blake dengan nilai Laina, yang tentu membuat Laina gagal. Hasil ujian telah keluar dan mengejutkan semua orang. Nama Laina juga dipanggil.
ia gagal dalam ujian. Ibu Emma menghentikan pengawal ketika mereka membawanya pergi dengan alasan bahwa ia adalah siswa terbaiknya dan ia menduga mesti ada yang salah dengan sistem. Namun hasilnya sudah final dan tidak dapat diubah. Ibu Emma lalu memberikan kartu kunci kepada Laina agar ia bisa membuka pintu dan melarikan diri. Blake pun terkejut karena ia tidak gagal dalam ujian itu. Para siswa yang lulus tiba di pesta sekolah untuk merayakan hasil ujian mereka. Di tempat lain, Dean memberikan pidato sebagai gubernur untuk mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia membanggakan sistem pendidikan mereka. Sebagai hasil dari sistem tersebut, mereka berhasil menjadi negara terbaik di dunia dalam hal pendidikan. Selain itu, tingkat kejahatan juga menurun sebesar 26%. Blake mendengarkan pidato ayahnya saat berada di pesta, lalu menyelinap keluar dari sana. Ia masuk ke lorong dan melumpuhkan salah satu pengawal. Ia kemudian masuk ke ruang kontrol. Sementara itu, Laina dan para siswa yang gagal digiring ke sebuah ruangan dan disuruh bersandar di dinding. Mereka dipaksa melepaskan semua pakaian mereka untuk dibersihkan. Kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan di mana pengawal akan mengeksekusi mereka dengan suntikan mematikan. Lalu, tiba-tiba Blake memutus aliran listrik, membuat seluruh sekolah menjadi gelap. Memanfaatkan kesempatan ini, para siswa yang akan dieksekusi membebaskan diri mereka dan mencoba melarikan diri. Namun tidak ada yang berhasil kabur kecuali Laina. Ia menggunakan kartu kunci yang diberikan gurunya tadi dan ayah berhasil keluar dari ruangan itu. Tak lama setelah itu, Mason tiba di ruangan tersebut dan memerintahkan untuk menghitung mereka. Mereka pun tahu Laina hilang dan segera mulai mencarinya. Blake menemukan Laina dan membantunya melumpuhkan salah satu penjaga. Saat mereka berbicara, mereka menyadari bahwa ada yang salah pada hasil ujian Blake dan Laina. Mereka berdua masuk ke dalam saluran ventilasi dan bersembunyi. Mereka mengikuti kabel jaringan dan pergi ke ruang server di mana mereka bisa melihat hasil ujian melalui komputer. Sementara itu, sekolah masih berada dalam kondisi lockdown akibat pemadaman listrik. Berita ini tersebar dan disiarkan ke seluruh negara bagian dan para orang tua di luar gedung menjadi khawatir. Gubernur Dean pun menelepon Mason untuk menanyakan situasi tersebut. Sementara itu, ventilasi di bawah Blake rusak dan ia jatuh ke kolam renang di bawahnya. Laina melompat mengikutinya, ia menariknya keluar dari air, tetapi Blake tidak bernapas. Laina mencoba memberikan pertolongan, dan entah bagaimana ia berhasil menyelamatkannya. Blake dan Laina lalu mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang mereka temukan di loker kolam renang. Mereka kemudian masuk lagi lewat ventilasi, dan sampai di ruang server. Tapi seorang pengawal berdiri di depan pintu, dan Laina tak sengaja menjatuhkan kartu kunci ke dalam ventilasi di depan pengawal. Pengawal itu tidak melihat kunci itu, namun Laina harus mengambilnya kembali dengan cara apapun. Rencananya ia pergi ke lab sains dan mengikatkan tali dengan magnet untuk menarik kunci itu melalui ventilasi. Sesampainya di lab, mereka tak sengaja membuat sedikit kebisingan yang menyebabkan pengawal mendatangi lab itu. Mereka pun dengan cepat kabur. Laina berhasil kembali ke ventilasi, tapi Blake terjebak dan bersembunyi di lab. Laina lalu mencoba menarik kunci itu, dan ia pun hampir berhasil menariknya. Namun tiba-tiba, seorang pengawal menangkapnya, dan ternyata itu adalah Blake yang menyamar sebagai pengawal. Ia berhasil melumpuhkan salah satu pengawal dan mengenakan pakaiannya. Tak lama kemudian, pengawal yang diserang tadi melapor ke Mason tentang mereka. Ia mengungkapkan bahwa Laina memiliki kartu kunci. Mason lalu mengumpulkan semua guru dan mencari seseorang yang telah memberikan kunci itu pada Laina. Saat Ibu Emma berada di ruangan itu bersama guru-guru lainnya, ia berbincang penuh semangat dengan salah seorang guru lain dan berhasil mencuri kartu kuncinya. Mason lalu memeriksa guru itu untuk mencari kartu kunci. Ibu Emma selamat karena ia berhasil menunjukkan kartu kunci tersebut. Dan pada guru yang tadi kehilangan kartunya, Mason mengancamnya agar memberitahukan di mana Laina berada. Namun ia bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa. Mason pun memukulnya. Akhirnya, Laina berhasil masuk ke ruang server. Ia membuka komputer dengan kartu kunci itu, tetapi Mason telah menguncinya dengan sebuah sandi. Ia lalu mengirim pesan kepada Kellan yang ahli meretas untuk memberikannya akses. Tak lama kemudian, Kellan menerima pesan dari Laina. Ia pun membantu Laina mengakses komputer Mason. Laina kemudian mencari hasil ujiannya dan menemukan bahwa ia mendapatkan nilai 98 namun tetap gagal. Sedangkan Blake mendapatkan nilai 15 dan lulus. Ia melakukan penelitian lebih lanjut dan mengetahui bahwa Ellie juga mendapatkan nilai 88 namun gagal. Sedangkan orang lain yang mendapatkan nilai lebih rendah
daripadanya lulus. Laina menyadari bahwa sistem penilaian sejak awal telah direkayasa, dan Pak Gubernur telah menggagalkan siapapun yang ia inginkan. Laina pun lantas mengirimkan berkas hasil temuannya tadi kepada Kellan, namun tak lama kemudian listrik kembali menyala, dan Mason melihat bahwa Laina berada di ruang server. Laina pun menyadari hal ini, dan ia pun berusaha kabur, namun Mason segera menangkapnya. Sementara itu, Blake masih tetap dalam penyamarannya dan saat ini ia bersama para siswa yang gagal itu. Ia memerintahkan pengawal untuk membawa mereka ke aula rekreasi bersama siswa lain, tetapi pengawal yang lain menolak sehingga mereka pun terlibat perkelahian. Pengawal itu melumpuhkan Blake dan berhasil mengetahui identitasnya. Di saat yang sama, Kellan menerima pesan dari Laina dan terkejut melihat hasil yang telah direkayasa tadi. Kellan punya teman seorang penyiar berita, jadi ia dengan cepat mengirimkannya ke sebuah stasiun berita. Para jurnalis pun segera menyiarkan berita ini dan menunjukkan bukti kecurangan dalam hasil ujian itu. Setelah foto-foto itu tersebar, Pak Gubernur dihubungi oleh ketua partainya yang mengancam akan mencabut pencalonannya sebagai presiden. Tak ingin hal itu terjadi, Pak Gubernur melemparkan semua tuduhan kepada Mason dan berpura-pura tidak terlibat dalam masalah ini. Ia berusaha mencari dalih dan tidak punya pilihan selain mengeksekusi semua siswa yang sebenarnya gagal, termasuk putranya sendiri Blake. Di sekolah, Mason dan para pengawal membawa Laina bersama yang lainnya ke ruang penyaringan untuk mengeksekusi mereka. Blake juga berada di sana. Mason menelepon Pak Gubernur untuk bertanya apakah mereka harus melanjutkan eksekusi tersebut. Dan Pak Gubernur pun memerintahkannya untuk melanjutkan eksekusi tersebut, termasuk putranya sendiri. Para pengawal lalu membebaskan Laina dan siswa lain yang sebenarnya lulus dalam ujian itu. Sebelum berpisah, Laina mencium Blake dan selanjutnya para pengawal membawa Blake dan siswa yang gagal lainnya. Mereka pun hanya pasrah menjalani eksekusi itu. Saat lockdown itu berakhir, Laina bertemu kembali dengan adiknya, Corinne dan Ibu Emma. Dalam adegan terakhir, kita diperlihatkan tubuh para siswa yang telah dieksekusi itu. Mereka dibawa ke ruang bawah tanah menggunakan lift. Para siswa itu mulai bergerak dan sadar. Mereka akhirnya tahu bahwa obat yang disuntikkan pada mereka sebenarnya adalah obat tidur. Mereka tiba di suatu tempat yang mirip dengan sebuah pabrik. Tempat itu penuh dengan barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan teknologi besar bernama Asuru Global. Banyak orang yang bekerja di pabrik tersebut. Tepat pada saat itu, Blake kaget melihat bahwa salah satu dari mereka adalah Ellie, pacarnya dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa para siswa yang seharusnya dieksekusi sebenarnya dibawa ke ruang bawah tanah dan dipekerjakan sebagai budak bagi perusahaan raksasa itu. Semua ini adalah konspirasi yang direncanakan oleh pemerintah sebagai strategi untuk mendapatkan tenaga kerja gratis.